Oke, selamat sore Pak Kelvin. Thank you sudah diundang. Terima kasih. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar siang hari ini? Salam hebat luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan webinar dari awal yang dibawakan oleh Pak Marlon. Pak Marlon itu awalnya beliau itu yang saya kenal anak muda yang hobi sepak bola, ya, hobi sepak bola. Dan selain hobi bermain bola, namanya anak-anak muda ya wajar hobi bermain bola. Tapi satu, beliau tuh menjual pulsa ya awalnya ya, agen pulsa ya kalau saya nggak salah. Tetapi ya seperti kita ketahui banyak UKM itu punya sebuah tantangan. Ya, UMKM itu tidak mudah untuk dijalankan. Kelemahan UMKM adalah karena satu, tidak terpadu sistemnya. Sehingga ketika Anda menjadi agen pulsa, Anda sudah menjual barang yang memang perputarannya cepat tapi tipis untungnya. Dan itu resikonya sangat tinggi. Kalau seandainya barang hilang, ya itu menjadi masalah. Kemudian persaingan harga, dan apalagi kalau zaman sekarang membeli pulsa ini agen juga semakin kena disrupsi. Karena perusahaan-perusahaan besar membeli kayak Alfamart, Indomaret itu juga jual pulsa. Kemudian kita juga lihat agen pulsa sekarang beli di ATM pun juga sudah bisa beli pulsa. Sehingga keagenan semakin kecil porsinya untuk mau mengembangkan bisnis lebih besar. Nah, itulah yang saya sebut dengan namanya red ocean. Memang Anda menjual produk yang mudah laku. Tapi sekali lagi konsekuensinya kalau menjual produk yang mudah laku, yang jual banyak. Kalau yang jual banyak, margin keuntungan jadi tipis. Kalau keuntungan margin jadi tipis, bisa-bisa profesi ini akan menghilang. Nah, oleh sebab itu, Anda harus berpikir bagaimana memasuki ke satu ranah bisnis, yang mana ranah bisnis itu bukan red, atau bukan samudra merah, yang mana produk itu adalah produk sejuta umat, bukan. Tapi memang produk ini adalah sebuah produk yang memang diciptakan untuk Anda bisa mendapatkan komisi, penghasilan. Sebagai contoh, ya, tadi saya 2-3 hari yang lalu saya diundang sama Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Banyak anak-anak muda itu bertanya sama saya seperti ini, Pak Chan, jual apa di masa pandemi ini paling enak? Saya bilang, dan kalau bisa tanpa perang harga. Saya bilang paling enak ya komunitas yes. Itu sudah jelas. Ya, kenapa? Anda sudah nggak pusing mikirin sistemnya, Anda sudah nggak pusing mikirin produknya, Anda nggak pusing mikirin perizinannya, Anda cuma perlu menjual titik dan tanpa perang harga. Contohnya opportunity menjual peluang buku. Ya, buku itu sudah harganya ditetapkan satu harga, komisinya sudah jelas, potensi keuntungan 30-40%. Itu sudah pasti. Jadi Anda tinggal jual. Kalau jual aja pun tidak bisa, ya berarti mohon maaf, ya Anda nggak cocok jadi pengusaha. Ya, karena penjualan itu adalah ilmu basic dari seorang pengusaha. Nah, tadi juga ditutup oleh Pak Riki Lauritan. Pak Riki itu adalah murid kita 15-16 tahun yang lalu. Beliau dari cuma seorang mahasiswa berusia 19 tahun, belum pernah keluar negeri sama sekali. Melalui bisnis ini, tadi beliau selalu takutkan jaringan. Saya rasa semua bisnis itu juga butuh yang namanya jaringan. Nah, hari ini kita bicara kalau nggak ada jaringan internet juga tidak bisa. Ya, kalau bicara bisnis, saya rasa juga kita saat ini bicara soal jaringan. Kalau bisnis kita mau bertahan jangka panjang, ya perlu yang namanya pelanggan. Oke, mari kita bicara kembali ke pemula. Paling enak adalah menjual satu produk yang mana justru Anda harus balik cara berpikir Anda, mindset Anda harus dibalik. Bukannya menjual produk sejuta umat, seperti kayak keagenan pulsa, seperti kayak Pak Marlon tadi, tapi justru menjual produk yang di pasar belum ada. Nah, di pasar belum teredukasi. Nah, itu opportunity-nya justru di situ. Kalau Anda bilang saya jual itu susah, berarti Anda memang bakal susah seumur hidup. Kenapa? Kalau Anda memang jual yang mana Indomaret sudah jual, toko buku Gramedia sudah jual, kemudian supermarket sudah jual, nah Anda kesempatan jual seperti apa? Anda nggak mungkin kan jual produk yang ada di Indomaret kan?
Nggak mungkin. Anda kalau nggak salah, Anda buka aja toko di samping Indomaret, orang pasti pilih Indomaret. Harga sama, Anda pasti kalah. Kenapa? Di situ akan mereka lebih pilih kenyamanan, ada yang melayani, sedangkan Anda di toko yang melayani cuma siapa? Kamu sendiri. Makanya hari ini, tolong dirubah cara berpikir. Justru dengan produk kesehatan, di masa pandemi ini semakin booming. Vitamin C, super green food, apalagi barusan ada VP, itu adalah sebuah produk-produk yang tidak ditemukan di supermarket. Sebuah produk-produk yang tidak terkenal. Justru kalau sudah terkenal, yang dapat kesempatan dan keuntungan adalah pemilik merek. Ya, itu yang sudah menjadi pemilik utama. Contohnya Anda hari ini jual ban Gajah Tunggal. Ya nggak bisa, Anda sudah, hak keagenan sudah nggak bisa diberikan kepada Anda. Karena Gajah Tunggal ya memang cuman memberikan hak eksklusif agen-agen di setiap provinsi. Dan provinsi memberikan hak eksklusif agen di setiap kota. Dan itu tidak bisa setiap orang menjadi agen. Nggak bisa. Karena apa? Karena memang produknya udah terkenal. Haknya itu sudah eksklusif. Dan sorry, kalau mau jadi agen Gajah Tunggal hari ini kita nggak perlu webinar. Karena Anda mau jadi agennya ya kalau nggak punya uang puluhan miliar nggak usah jadi agennya. Karena syaratnya itu tempatnya harus di pinggir jalan, dan itu harus di tempat yang premium, puluhan miliar, maka hari ini kita nggak bisa bicara, webinar pun nggak perlu. Tapi justru sistem yang sama, kita hari ini berikan kepada Anda yang memiliki sistem yang sama, keagenan reseller, tapi dengan modal yang sangat terjangkau, cuma 2.100.000. Tapi Anda mempunyai satu kesempatan yang sama seperti Gajah Tunggal itu tadi, yaitu Anda menjual produk-produk kesehatan yang memang belum teredukasi. Loh, kalau produknya sudah teredukasi, produknya sudah laris kayak Gajah Tunggal, hak itu nggak akan diberikan sama kamu. Kenapa? Diberikan lagi sama pengusaha-pengusaha yang sudah punya modal yang cukup besar. Ya, oke lah, sebutlah namanya sekarang kapitalis. Oke, nah hanya kapitalis yang mempunyai hak eksklusif itu. Tapi justru melalui komunitas Yes, kami memberikan kesempatan kepada orang kecil. Ya, sekali lagi orang kecil. Anda dengan cuma 2 juta rupiah, Anda sudah bisa memulai usaha ini. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa saya memakai produk ini, tapi kok keuntungannya belum besar, keuntungan belum ada. Hey, tolong mindset Anda itu dirubah. Bayangkan, Anda hari ini kalau buka usaha, modal 1 miliar, Anda untung 50 juta wajar nggak? Wajar. Karena dari modal Anda untung 5%. Itu wajar sekali. Dan itu lazim di dalam dunia bisnis. Kalau pinjam bunga bank itu sekarang pinjam 1 bulan bunganya bisa sampai 0,7 sampai 1%. Kalau dia keuntungan bisa 5%, nggak usah ngomong 5%, keuntungan bisa margin 3%, dia ambil. Kenapa? 3% kurangi 1% masih bisa untung 2%. Itu banyak pengusaha kayak begitu cara berpikirnya. Jadi dia punya modal 1M, dia pinjam uang sama bank, dia bayar bunga 1 bulan 1%, dia masih bisa untung 3%. Jadi dia masih margin untung 2%, dia sudah jalankan. Bayangkan modal 1M mau untung 20 juta itu setengah mati. Kita ambil satu contoh kayak usaha di mall. Ya, usaha di mall itu Anda lihat sewanya berapa. Ya, saya nggak usah ngomong lah, beberapa hari ini saya lagi banyak dihubungi brand-brand besar yang mana mereka itu justru sekarang bukan lagi mau menggunakan tempat, bukan lagi mau pakai tempat di mall, tapi mau meniru cara kerja kita di komunitas, yaitu menggunakan reseller. Reseller itu sudah jelas cost-nya tidak ada tempat, tidak perlu lagi menggaji karyawan, tapi Anda murni menjual, dan komisinya sudah pasti. Nah sekarang anehnya, Anda mau dapat untung 20 juta dengan modal 1M, itu lazim di dalam dunia konvensional. Nah di komunitas Yes ini, Anda mau untung 20 juta, modal awalnya 2 juta. Loh ini kan tidak masuk akal. Tapi ya sebaliknya, Anda mau pakai modal, ya, atau sama Anda punya relasi, atau sebaliknya Anda nggak punya modal, nggak punya relasi, tapi Anda sekarang mau membangun relasi dan mau menemukan modal. Anda harus berjuang dong. Ya Anda sekarang lucu, kalau Anda 2 juta, kalau ngomong bisnis konvensional, ya kalau kita ngomong 2%, ya komisi Anda itu kalau 2 juta kali 2% berapa ya? Mungkin berapa ya? Anggaplah 40.000 ya. Iya, wajar dong kalau kita ngomong bisnis. Nah kok ngomel-ngomel, 2 juta dapat komisi 40.000 kok ngomel-ngomel. Sekarang Anda 2 juta, Anda jual itu kepada 2 orang saja, Anda sudah dapat income 1 juta rupiah. Itu 50% loh keuntungannya. Mau cari di mana usaha bisa untung 50%, hanya jual 2 paket. Sekarang coba Anda pikirkan, Anda kadang-kadang ini harus mengerti bahwa pengusaha itu jangan dilihat enaknya doang.
punya toko yang besar, punya tempat yang besar. Ambil satu contoh seperti Pak Riki itu tadi. Pak Riki itu dulu pernah membuka usaha mobil, ya. Jadi beliau salah satu agen eksklusif daripada, ya sebut aja namanya Mazda gitu ya. Semua udah tahu gitu. Tanyalah Pak Riki itu bagaimana, modal awalnya berapa, keuntungannya berapa. Dan akhirnya juga tidak mudah, ya kan? Nah, tapi sekali lagi bisnis ini banyak orang nggak paham. Nah, kadang 2 juta terus dapat komisi cuma 40.000, lo kok menyerah? Ya, aneh kan? Anda merasa menyerah. Berarti sebetulnya bukan menyerahnya, tapi sebetulnya Anda nggak belajar bagaimana cara menjual paket itu dengan benar. Nah, dengan demikian makanya Anda harus punya mindset yang benar, harus ketemu alat yang tepat. Kok bisa ya dapat income 20 juta? Ambil satu contoh seperti Ibu Vanda Kak Inde. Ya, saya masih ingat cerita beliau. Ibu Vanda itu di Manado. Ibu Vanda itu dulu mantan karyawan bank dan juga agent properti. Dia bilang, Pak, kalau saya jual properti itu harga ratusan juta, miliaran, komisi saya paling banter 10 juta. Saya heran kenapa di KK ini saya jual pembalut nates, komisi saya bisa lebih besar daripada di agent properti. Nah, itu kata-kata yang tepat dari Ibu Vanda. Coba Ibu Vanda kalau ada di kolom komen, menyapa dong para peserta webinar siang hari ini. Nah, itulah sebuah kalimat bahwa kami dengan modal yang sangat kecil, dengan relasi yang memang harus Anda cari sendiri, ya plus minusnya di situ. Kalau Anda punya modal besar, ya brandnya itu sudah dicari sama pelanggan. Tapi kalau Anda sendiri itu berangkat dari kecil, ya Anda sendiri yang bangun relasi. Saya rasa modal 2 juta, produk Anda sudah bisa konsumsi, Anda jual 2 paket, Anda sudah bisa segitu. Saya rasa itu wajar. Nah, oleh sebab itu, apalagi itu kalau 2. Lah, kalau lebih, ya kan, 3, 4, ya sudah tinggal dikali aja. Sebagai contoh, kami beberapa hari yang lalu mengikuti care meeting, ya ada seorang ibu guru di Medan, yang mungkin juga ikut seminar ini. Beliau dengan gaji cuma 1.200.000 melalui komunitas Yes berubah nasibnya, hanya beberapa bulan dia bisa dapat sekian puluh juta. Ya itu karena jual 2 paket terus. Ya, inilah kami memberikan kesempatan kepada orang kecil istilahnya, bukan kapitalis, untuk mempunyai kesempatan yang setara dengan orang yang punya kapitalisme atau modal yang sangat besar. Nah, kalau kesempatan ini Anda nggak ambil, ya saya rasa rugi banget. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, bicara soal partnership opportunity siang hari ini. Semoga sharing saya ini bermanfaat, dan Anda bisa melihat sisi plus minus daripada penghasilan yang bakal Anda dapatkan. Terima kasih, selamat siang, be the best, go crown, go 1%, and salam hebat luar biasa.